Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bangkrut pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahwasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Di akhirat tuh kada tak pakai lagi gelar-gelar nih. Apa kena Tuhan memanggil tuan guru anu kada ada lagi tuan gurunya itu. Di akhir dipanggil kena orang nang profesor segala macam tuh ditinggal profesornya kada ada lagi. Jadi ilmu sudah hilang. Nang ada hanya nang diamalkan. Nah, apa yang kita amalkan itulah yang menyelamatkan kita. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, orang ahli perang, di tubuhnya banyak pekakas-pekakas alat perang, senjata macam-macam di awak hibak. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tetap menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Apakah hanya dengan memiliki senjata itu kita bisa menangkis serangan serigala? Di awak kita ada pisau, sebelah kiri ada pistol, di belakang ada sinapang, berinting pekakas perang. Datang singa hendak menyerang. Apakah pekakas-pekakas itu bisa menyelamatkan kita daripada serangan singa itu? Tentu tidak. Nah, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan ampunya senjata itu. Nah, amun tuannya ini berandai aja 10 pistol di awak tetap dihantamnya singa itu. Kecuali si tuan ampun senjata memainkan senjatanya. Oh, situ datang singa, timbak singanya. Datang sana singa, timbak singanya. Nah, hanya bisa mengalahkan singa itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu. Kitab ini hafal, kitab itu hafal, segala ilmu dikuasainya, tapi ia tidak beramal dengannya. Nah, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Ada gunanya, artinya ilmu itu belum lagi bermanfaat. Sama pula keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kaskap, maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan meminum obat tersebut. Ini dokter paling tahu obat dah. Kalau garing panas ini obatnya, sakit kepala ini obatnya, sakit perut ini obatnya, sakit batis ini obatnya. Samuan pokoknya tahu. Garing dokter tadi, obatnya ada. Amun kalau diminum obatnya itu dilihati aja kan ada manfaat napa-napa. Nah, buka obatnya, cari petunjuknya, minum gak ada. Nah iya kan kayak kitab kita nih, kitab ini buka kitab. Kalau hendak selamat dalam kubur ini. Kalau hendak selamat di padang mahsyar jar Nabi ini. Ya petunjuknya. Hafal sudah kita nih tuh. Nah, amun kada digawi nih tuh kada ada manfaatnya. Sama orang garing tadi, tahu semuaan obat-obatan, tahu petunjuk-petunjuknya, tahu risip-risipnya, tapi kada diminum obatnya. Nah, kada ada manfaatnya. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Paris, bahasa Persia.
Artinya seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Seapa aja kita banyak berisi arak, mungkin kita kada minum, kita kada akan tahu rasanya mabuk itu. Nah, maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dibukakan hati oleh Allah, nuntut inya ilmu. Nah, karena untuk mengamalkan ilmu ini itu perlu pulang kena pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah yang kedua ini, inya bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi selalu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kepada pertolongan Allah. Orang kata dibukakan Tuhan hatinya nuntut ilmu, kada tahu buka-buka hati nuntut ilmu. Dibukakan hati nuntut ilmu, satu keuntungan, satu rahmat Allah. Nah, dapat ilmu. Nah, kainnya pulang dibukakan hati untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, dapat rahmat pulang oleh Allah. Nah, jadi para ulama dahulu menjelaskan ada yang 40 kali khatam Ihya, 40 kali khatam saben hari dibaca Ihya Ulumuddin. Di Surabaya ada majelis sudah berapa puluh kali khatam Ihya, mulai zaman dahulu bisukan baca Ihya, tamat kina baca pulang Ihya, tamat baca pulang. Berapa generasi sudah masih ada majelisnya, majelis Ihya. Nah, jadi apa keuntungannya kita mengulang-ulang ilmu itu? Keuntungannya mungkin di kita pertama membaca kitab, belajar kitab, Allah belum berikan kita futuhul qulub, terbuka hati untuk mengamalkan. Karena tamat kitab nih, kita ulang lagi 2 kali tamat dah, mungkin Allah belum lagi membukakan hati untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Ulang pulang 3 kali, mungkin lagi kita belum lagi Allah membuka. Mungkin kita kali yang 10 kali kita mau ulang, hanya dibukakan Tuhan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi futuh itu datang kepada seseorang hamba, kada tentu begitu kita sekali tahu langsung kau mengamalkan, belum tentu. Jadi jangan putus asa mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita baca. Jangan putus asa mengulang-ulang hadis yang sudah kita tahu. Karena barangkali kita belum bisa mengamalkan. Nah, begitu kita ulang yang kedua, terbuka hati untuk mengamalkan itu. Kan banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita 10 kali, 20 kali kita dengar. Siapa sembahyang ini, ya Nabi, diharamkan Allah masuk neraka. Itu kita dengar berpuluh-puluh kali, tapi sampai sekarang kita kada kau menggawi lagi. Sudah tahu pada ini bagus tahu, cuma kada kawa lagi menggawi. Nah, mungkin kita dikali nang keberapa puluh kita mendengar itu hadis, dibukakan Tuhan hati untuk menggawi itu. Nah, jadi kada ada ruginya. Nah, selalu menanti, selalu mengharap, selalu mengundang futuh keterbukaan hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi ada orang majelis Ihya, ada majelis kitab Bukhari, baca Bukhari, kena tamat ulangi pulang, tamat ulangi pulang. Nah, jadi akhirnya banyak nang diamalkan. Di kali pertama tamat mungkin ya 10-20 nang kau mengamalkan sebijian kitab itu. Kena kali nang kedua bisa bertambah, bisa sampai salawi sudah nang bisa diamalkan di situ. Kena tamat ulangi pulang bisa sampai 30 kena nang kau mengamalkan hadis-hadis Nabi itu. Nah, jadi artinya keterbukaan hati untuk mengamalkan ilmu itu perlu
pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, maksudnya dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Dan firman Allah lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah, maksudnya maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Siapa hendak masuk surga melihat Allah, beramallah amal saleh. Kadada banyak-banyak bisi ilmu kadakah itu. Lepas misalnya ada siapa hendak masuk surga, hendak bertemu Tuhan, harus hafal ihya, kadadakah itu. Tapi jatuhan beramallah amal yang saleh. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun, maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Amal. Dan firman-Nya lagi, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Itulah iman. Hati meyakini, mulut menuturkan, anggota mengerjakan. Itulah artinya iman. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu didapatkan seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi artinya menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu ada faidah pahala, dapat keridaan Tuhan, dapat keridaan Rasulullah, keridaan malaikat, tuntut ilmu. Nah,
Jadi menuntut ilmu, dapat ilmu, tahu nang halal nang haram, tahu nang wajib nang makruh sunat segalaan tahu. Nah kemudian minta petunjuk lagi kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu itu. Nah dengan demikian terhimpunlah dalam diri kita ilmu dan amal. Nah itu intinya yang diharapkan. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi mesti dilengkapi dengan amal. Dan amal kada ilmu jelas sudah kada ada gunanya juga. Beramal tapi kada ilmu, kada ada gunanya, ditolak oleh Allah. Walaupun bujur sembahyang kada suah belajar, melihat orang aja sembahyang bujur, kada diterima oleh Allah kalau kada belajar. Kalau kada belajar. Nah, jadi belajar itu hukumnya adalah wajib. Mengamalkan ilmu nang wajib itu hukumnya adalah wajib pula. Ada menuntut ilmu yang sunat, mengamalkan ilmunya pun adalah sunat juga. Nah,